Tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada sebab dan akibat. Mungkin kalian pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. Tapi apakah kita benar-benar memahami apa artinya? Pernahkah kalian berpikir, mengapa sesuatu terjadi pada waktu tertentu? Mengapa kita bertemu dengan orang tertentu? Mengapa kita mengalami hal-hal baik dan buruk? Ada pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Tapi, apa benar demikian? Mari kita eksplorasi lebih dalam. Konsep sebab dan akibat telah lama dibahas oleh para filsuf dan ilmuwan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, berpendapat bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab yang mendahuluinya. Dalam sains, kita juga mengenal hukum Newton ketiga, yang menyatakan bahwa setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang sama, besar namun berlawanan arah. Di kehidupan sehari-hari, kita sering menyebutnya sebagai takdir atau nasib. Misalnya, ketika kita terlambat bangun dan akhirnya terlambat ke tempat kerja. Mungkin kita berpikir itu adalah kebetulan. Tapi sebenarnya, keterlambatan itu mungkin karena malam. Sebelumnya kita tidur terlalu larut atau alarm yang tidak berbunyi. Setiap langkah kecil dalam hidup kita memiliki dampak yang bisa kita lihat atau tidak. Setiap keputusan yang kita ambil dan setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak. Misalnya, keputusan untuk belajar lebih keras bisa membawa kita pada kesuksesan akademis, yang kemudian membuka pintu bagi karir yang sukses. Sebaliknya, keputusan untuk mengabaikan kesehatan bisa membawa pada berbagai masalah kesehatan di masa depan. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh tindakan kita pada hasil akhir yang kita alami. Namun, bukan hanya tindakan kita sendiri yang mempengaruhi hidup kita. Tindakan orang lain, serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan juga memainkan peran penting. Misalnya, sebuah kebijakan pemerintah bisa berdampak pada perekonomian dan mempengaruhi pekerjaan kita. Atau, keputusan seseorang untuk membantu kita di saat sulit bisa mengubah arah hidup kita. Menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan dan segala sesuatu memiliki sebab dan akibat bisa membantu kita lebih bertanggung jawab atas tindakan kita. Ini juga bisa memberikan kita perspektif yang lebih dalam tentang hidup dan mungkin membantu kita lebih menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita bisa melihat kembali keputusan yang telah kita buat dan mencoba memahami apa yang bisa kita pelajari dari situasi tersebut. Di dunia ilmiah, konsep sebab dan akibat adalah dasar dari penelitian dan eksperimen. Para ilmuwan menggunakan metode ilmiah untuk memahami bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Misalnya, penelitian tentang perubahan iklim menunjukkan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan dan cuaca global. Dengan memahami sebab dan akibat, kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan kita. Dalam konteks sosial, interaksi antar individu dan kelompok juga diwarnai oleh prinsip sebab dan akibat. Budaya, nilai-nilai, dan norma yang kita anut mempengaruhi tindakan kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ini pada gilirannya membentuk masyarakat kita. Sebuah tindakan kecil seperti senyuman atau kebaikan bisa menciptakan gelombang positif yang menyebar jauh, melampaui yang bisa kita bayangkan. Bagi banyak orang, keyakinan spiritual atau religius juga memberikan kerangka untuk memahami sebab dan akibat. Mereka mungkin melihat peristiwa dalam hidup mereka sebagai bagian dari rencana yang lebih besar atau kehendak ilahi. Ini bisa memberikan penghiburan dan makna, terutama dalam menghadapi kesulitan. Filsuf seperti Immanuel Kant dan David Hume telah banyak menulis tentang hubungan antara sebab dan akibat. Kant percaya bahwa konsep sebab dan akibat
adalah bagian dari struktur dasar pemikiran kita. Tanpa konsep ini, kita tidak bisa memahami dunia. Gomai di sisi lain berpendapat bahwa kita belajar tentang sebab dan akibat melalui pengalaman, bukan melalui logika murni. Dalam hubungan pribadi, kita juga melihat prinsip sebab dan akibat bekerja. Cara kita berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman kita mempengaruhi kualitas hubungan kita. Kesalahan atau kebaikan yang kita lakukan dapat memiliki dampak jangka panjang pada ikatan emosional kita dengan orang lain. Jadi, teman-teman, mari kita selalu ingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan setiap peristiwa, sekecil apapun, adalah bagian dari jaringan besar sebab dan akibat. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam membuat keputusan dan lebih memahami makna dari setiap pengalaman hidup kita. Terima kasih sudah menonton.